Assalamualaikum teman-teman Rafa Bara Story. Welcome back to our channel. Hari ini kita mau staycation ala Rafa Bara. Staycation yang gak jauh-jauh dari Jakarta. Ini masih seputaran Jabodetabek. Lokasi tepatnya di BSD City. Nah, ini kita lagi mau staycation di hotel baru yang ada di Serpong atau BSD City. Namanya Ibis Style BSD City. Nah, ini kita lagi baru masuk ke parkirannya. Kalau bisa dilihat sih gedungnya cukup luas ya teman-teman. Dan ini pun parkirannya bisa dilihat juga cukup luas. Kebetulan ini kita nginep bukan di weekend, jadi kita mulai check-in itu di hari Jumat. Jadi kondisinya sepertinya nggak terlalu penuh juga. Nah, ini lobi depannya, bangunannya kelihatannya modern ya. Dan ya khasnya Ibis Style yang dimana memang pasti sangat eksentrik, penuh dengan warna dan juga semuanya looksnya serba modern. Nah, ini dalam lobi, jadi banyak banget sofa di sini. Sambil nunggu check-in, kita bisa duduk-duduk dulu, santai-santai dulu. Dan desainnya seperti yang tadi kita info, sangat penuh warna. Kita book tipe kamarnya yang suite. Jadi hanya ada 2 tipe di Ibis Style, yaitu kalau nggak salah deluxe room dan juga suite. Jadi kebetulan yang deluxe roomnya saat itu lagi penuh, kita dapat booking yang suite. Nah, untuk suite kita booking ini dapat di harga sekitar 1,5 juta per malam. Dan ternyata kamarnya cukup luas, ada bathtubnya. Jarang-jarang ya kalau di Ibis Style itu ada bathtub, karena biasanya kalau untuk deluxe room pasti hanya shower aja. Nah, ini ada lemari, tapi lemarinya open ya, nggak yang tertutup, karena memang desainnya sangat-sangat modern. Untuk tipe suites ini ada sofa dan juga meja yang posisinya ini kebetulan di corner. Jadi dapat 2 jendela luas. Ada sofa panjang juga di samping tempat tidur. Kalau bawa anak-anak seperti Rafa Bara, nah itu salah satu sofanya bisa digunakan untuk tempat tidur juga, karena alhamdulillah cukup nyaman. TV-nya juga luas ya, atau besar. Jadi ada coffee maker juga di sini ya, seperti Nespresso. Semua fasilitas in room-nya, komplementarinya semuanya lengkap. Nah, ini sofanya, ada table-nya juga, kasurnya empuk, dapat guling loh teman-teman. Jarang-jarang ya ada hotel yang memberikan guling. Nah, tips dari Rafa Bara nih, kalau misalnya nginep di hotel lagi staycation, terus ada sofanya dan di kamarnya bareng sama anak-anak juga, jangan lupa minta extra blanket. Nah, itu untuk anak-anak kita juga nanti tidur di sofa tersebut. Ada greetings juga nih dari manajemen atau Ibis Style-nya untuk tamu di TV. Dan enak banget kalau yang namanya staycation. Jadi memang staycation itu ya ibarat kata slow living di dalam hotel lah ya. Ini menikmati semua fasilitas yang ada di hotel. Kapan lagi ya teman-teman ya, karena biasa kita sibuk dengan aktivitas masing-masing, anak-anak sekolah, terus kita juga kerja ya, sekali-sekali staycation di hotel. Sore hari kita pengen mulai berenang. Jadi ini Rafa Bara lagi jalan dari kamar hotel di lorongnya. Jadi lorongnya juga ini sangat-sangat stylish ya, sesuai dengan namanya Ibis Style. Jadi karpetnya pun penuh dengan warna-warni. Dan ini kita lagi mau ke area kolam renang. Jadi area kolam renangnya ada di lantai 2. Jadi bukan yang di ground floor, ini ada di lantai 2. Ya nggak terlalu tinggi, tapi kalau bisa dilihat sih dari level jalanan cukup tinggi juga ya. Nah, ini area kolam renang. Kita masuk ke dalam kolam renang dan kita lihat kolam renangnya kayak gimana sih. Oke, kolam renangnya ternyata ada 2. Yang satu ini untuk dewasa, kolam renang dewasa. Ya nggak terlalu luas juga sih kolam renangnya ya. Yang kolam renang dewasa
bentuknya hanya rectangle aja. Untuk kedalamannya cuma 1,2 meter, jadi aman untuk anak-anak yang udah tingginya melebihi 1,2 meter. Dan ada kolam anak-anak juga di sampingnya. Ukurannya nggak terlalu besar untuk kolam anak-anak, tapi cukup lah ya untuk anak-anak bisa bermain air di kolam anak-anak tersebut. Nah, kalau anak-anak yang udah bisa berenang ya bolehlah ya untuk mereka berenangnya di kolam yang dewasa, karena ya kolam anaknya cuma segitu-segitu aja, nggak bisa buat berenang, untuk main air aja. Jadi disarankan ya berenangnya di sini, tapi tetap harus dalam pengawasan orang tua ya teman-teman ya. Dan kebetulan di samping kolam renang dewasa ini ada sunbed untuk kita bisa duduk mengawasi anak-anak kita berenang di situ. Nah, ini kolam renang anak-anaknya bisa dilihat ya, sangat kecil ya, tapi ya cukuplah untuk anak-anak yang mungkin 6 tahun ke bawah, atau ya kayak Bara masih senang untuk berenang di kolam anak, main-main air. Atau buat yang belum bisa berenang, niatnya hanya main air, ini cocok gitu. Jadi bisa sambil menikmati pemandangan juga, karena posisinya bukan di rooftop, sebetulnya ada di lantai 2, tapi view-nya bisa melihat langsung gedung apartemen di seberang sana yang ada di BC City. Dan itu jalan tol tuh teman-teman. Jadi itu jalan tol baru yang di BC City yang arah Balaraja, dan keluarnya itu yang di samping atau setelah Aeon gitu. Nah, di sini kebetulan cukup berangin, jadi kalau mau berenangnya jangan terlalu sore. Jadi paling tepat enaknya adalah berenangnya di sekitar jam 3 sore lah ya, sampai jam 4 atau setengah 5. Tadi di samping kolam renang ada sedikit mini playground untuk usia anak 6 tahun ke bawah, karena bentuk playgroundnya juga masih untuk yang toddler ya, cocok ya. Kalau untuk anak-anak usia SD udah terlalu kekecilan. Di belakang kolam renang itu ada fitness. Jadi fitness room ini ya cukup luas, walaupun nggak terlalu besar juga, tapi semua alatnya cukup lengkap. Ada treadmill, ada sepeda statis, ada macam-macam lah alat fitnessnya. Dan disediakan dispenser juga untuk yang nanti pengen minum pada saat berolahraga. Overall, untuk fasilitas yang disediakan oleh Ibistal ini cukup lengkap nih teman-teman. Nah, ini udah waktunya malam hari, jadi ini menjelang maghrib nih teman-teman. Kondisi kamar cukup terang, jadi nggak terlalu gelap, penerangannya masih nyaman di mata, semuanya masih juga terlihat jelas. Apalagi pemandangan dari jendela itu tadi, kalau teman-teman bisa ngintip sebentar dari apartemen yang ada di seberang jalan tol itu juga mulai menyala, jadi pemandangan yang bagus juga ya untuk jadi pemandangan yang kita nikmatin di kamar. Selamat pagi. Nah, kita waktunya sarapan di pagi hari. Untuk lokasi resto sarapannya ada di lobby, jadi deket tadi front desk. Pada saat check-in itu di sebelah kanan ada area restoran. Nah, kita sarapannya di sini. Di sini walaupun hotelnya Ibis ya, Ibistal, tetap ada coffee machine. Jadi teman-teman bisa bikin kopi sendiri sesuai dengan selera. Pilihan makanannya juga banyak banget, mulai dari roti-rotian, kue-kuean, terus segala macam American breakfast, Indonesian breakfast, itu pilihannya banyak, luar biasa. Dan kita sangat-sangat amazed. Jadi kalau bisa dilihat, Ibistal ini kan tipe hotelnya hotel bisnis ya, tapi di BSD City ini dibuat untuk tipe hotel Ibis yang memang dia family friendly. Jadi ada fasilitas untuk anak-anak. Terus kemudian walaupun sarapannya area restorannya nggak terlalu besar, tapi variasi dari menunya ini banyak banget ya, banyak banget. Bahkan sampai Indomie rebus, Indomie goreng pun juga ada. Kita bisa request mau pakai telur atau misalnya mau ditambah apa, itu ada dan bisa kita minta ke waiters ya, atau chef in charge-nya yang ada di situ. Nah, ini pilihan pastry juga banyak banget. Nah, ini ada lontong sayur. Ini kemarin Rafa Bara juga coba, khususnya yang coba ayah dan bunda sih ya, lontong sayurnya, dan ini enak-enak sih. Rasanya kita happy karena ternyata rasa-rasanya enak semua ya.
Gak heran sih ya, core group pasti selalu menjaga fasilitas dan juga kualitas dari rasa dan masakannya, jadi semuanya enak. Jadi ini pilihan makanan tradisionalnya Indonesian style. Terus ada egg station ya, udah pasti. Nah ini Indomie yang tadi Bunda bilang. Ini salad station ya, walaupun saladnya kurang lengkap sih, nggak selengkap dengan hotel-hotel seperti Novotel ya, hotel-hotel lainnya. Ini tadi coffee machine. Nah ini yang untuk western style. Jadi ada pasta, terus ada saute vegetables. Nah ini cereals juga, bahkan ada donat. Waktunya kita sarapan. Pilihan jatuh kepada kalau ayah kayaknya itu milih ini milih spaghetti. Kalau Bunda milih campur-campur juga tuh western style. Jangan salah, kita sarapan gak cuman milih ini aja, kita bikin beberapa ronde ya. Yang namanya sarapan di hotel harus dinikmati mumpung kita bisa sarapan sepuasnya. Tapi tetap ingat, kalau makan di hotel ngambil secukupnya dan harus habis, jangan sampai nyisa, supaya kita menghormati juga para chef yang udah masaknya. Nah ini lontong yang tadi Bunda bilang, ini enak banget loh teman-teman. Setelah sarapan, kita mau cobain fasilitas lainnya. Jadi di Ibis Style Serpong ini ada fasilitas sepeda listrik. Jadi nggak cuma sepeda listrik, ada sepeda biasa juga. Nah ini sepeda listrik ini bisa kita pakai, itu complimentary, tanpa ada biaya lagi teman-teman. Jadi tinggal ngomong sama resepsionis yang ada di front desk, bilang aja kita mau main e-bike, nanti akan diberikan kuncinya. Waktu pemakaiannya sebenarnya diinformasikan sekitar 25 menit, tapi bisa lebih juga nggak masalah. Yang penting kita kembaliin ya, balik lagi ke hotel. Dan pastiin kalau naik e-bike ini, untuk e-bike yang dipilih itu harus yang full charge ya teman-teman ya. Nah kebetulan ini Bunda kemarin dapat apesnya karena waktu pas lagi melihat baterainya ternyata dikira full, tapi pada saat udah dipakai keliling komplek yang ada di BSD, tiba-tiba baterainya drop. Jadinya terpaksa deh Bunda harus goes dari komplek The Icon sampai ke arah hotel. Ya lumayan deh ya Bunda jadinya olahraga pagi ya, membakar kalori-kalori yang tadi pas sarapan Bunda makan dibakar pada saat tadi goes sepeda menuju ke hotel. Selain itu ada aktivitas mini badminton. Nah walaupun area kecil ini di samping lobby nih teman-teman, tapi ya lumayan lah ya, bisa sedikit aktivitas olahraga badminton ya. Rafa sama ayah lagi main badminton, walaupun ini bukan main beneran nih, cuman main-main gitu aja ya, tepok-tepok koknya. Tapi seru banget sih teman-teman ya, banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sini. Naik ke atas di lantai 1 kalau nggak salah, atau mezanin ya, ini area ballroomnya itu di sulap ya, disulap sama Ibis Style. Kalau di weekend itu dijadikan area bermain untuk anak-anak. Jadi meeting room ini nih ya disulap, ada game zone-nya. Disulap nih ada inflatable slides ya, ada slides buat toddler juga yang bisa dipakai untuk anak-anak bermain. Nah di sebelahnya, meeting room sebelahnya ini ada jadi tetap game zone juga ya, tapi ini untuk yang anak-anak yang lebih besar karena ada permainan arcade ya, kayak arcade game machine kayak gini nih ya, untuk yang bisa dipakai sama anak-anak. Ya lumayan lah ya, habis sarapan jalan-jalan tadi keliling komplek BSD terus main game di game zone ini. Ada PS5 juga ya, jadi ada PS5, PS4, bisa milih nih teman-teman ya, secara gantian aja dengan tamu-tamu yang lain karena ini kan di area publik nih teman-teman. Jadi ketika bermain ya disesuaikan aja dengan kondisi seluruh tamu yang ada di Ibis Style Serpong ini. Tapi overall kita happy banget sih, Ibis Style sangat perhatian bikin area meeting roomnya ini ketika weekend dijadikan game zone, sehingga aktivitas yang bisa dilakukan kita oleh keluarga yang staycation di sana itu banyak banget yang bisa kita lakukan. Tadi udah keliling komplek BSD pakai e-bike, terus main di game zone-nya ya, dan lain-lain.
sudah kita menikmati satu malam aja di Ibis, dan ini waktunya kita check out. Jadi selama proses check out juga semuanya sangat-sangat lancar, dipermudah, dan kita happy banget nginap di sini. Dan ya kalau ditanya mau balik lagi, tentunya ya pengen lah balik lagi ke sana karena servis yang kita terima, semua fasilitas yang kita dapat itu semuanya menyenangkan dan juga happy. Thank you banget Ibis Style BSD City atas servisnya yang juga luar biasa untuk kita semua. Segini dulu review staycation ala Rafa Bara Story di Hotel Ibis Style BSD City. Semoga review kita ini bisa jadi referensi untuk teman-teman semua yang juga mau staycation di Ibis Style BSD City. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.